Jadi akibatnya bagaimana? Orang itu sangat menempel sekali, dikeruk pun tidak bisa. Caranya ditutup dengan terpal. Nah, setelah ditutup, terpal itu terpal hijau juga disemprot dengan cat sehingga tersamar, tidak nampak dari bawah. Lalu saya tanyakan kepada kawan saya yang sudah 10 tahun kuliah di Madinah. Ustaz, kuliah di Madinah? Iya. Kam sana antum fi Madinah? Katanya 10 sanawat. 10 sanawat. 10 tahun. Nah. Jadi saya tanya, kaifa ra'yukum? Bagaimana tentang pendapatmu tentang kejadian ada mayat tak bisa diturunkan karena ada gepeng sekali, mepet sekali dengan kubah itu, enggak bisa diturunkan. Bagaimana itu? Tidak tahu saya, katanya. 10 tahun saya kuliah di sana, saya enggak tahu. Jadi rupanya orang yang ada kuliah di situ, orang yang selalu jemaah tiap hari saja di situ enggak tahu. Jadi jangankan orang awam. Jadi adalah seorang syekh, anak dari imam itu tadi, yang bermimpi itu tadi, dia lihat ke atas, lihat memang ketemu, dan sudah dicat sekarang, sudah tak nampak begitu nampak lagi, tapi ada nonjol sedikit. Bisa kalau dipoto itu dibuat besar, nampak ada menggelembung. Lalu ditanyakan kepada orang yang pembersihnya, bisa nggak dibersih kikis sampai bagus gelembungannya? Tidak bisa, katanya. Sekalipun dengan arat besar tidak bisa. Jadi kalau orang itu bertanya, nanti bagaimana? Kok ada menggelembung di situ? Jawab sajalah. Nanti kalau orang bertanya, itu bagian pintu jendela untuk membersihkan. Jadi yang nampak gelembung itu adalah bekas tutupan jendela. Itu aja jawabannya. Iya. Nah, oleh syekh tadi, dan gambaran saya itu ada sekarang. Dia pakai apa merah itu, tutup warna merah, baju putih. Itu dia wawancara dia. Ini katanya tak banyak orang yang tahu, tapi ambil sajalah intinya. Intinya apa? Janganlah berkhianat kepada Rasulullah. Sekalipun kuburannya janganlah diganggu. Orang yang khianat itu tadi dapat bisikan dari orang Yahudi. Hadisnya ada sahih, cuma penetapannya yang salah, pemahamannya yang salah. Begitu. Dipelajari. Ternyata sekarang dia apa masih ada, nggak bisa dikikis, nggak bisa dibuang. Jadi janganlah berkhianat kepada Rasulullah sekalipun kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang dalam kuburan itu, apakah Rasulullah, apakah bapak kita, saudara kita, dia tidak mati di dalam kuburan itu. Yang mati cuman jasadnya. Dia bisa mendengar dan dia bisa mendoakan kita. Jadi bukan orang hidup saja bisa mendoakan orang mati. Orang mati, yang mati jasad maksudnya, rohnya itu bisa mendoakan kita. Jadi kita lewat di kuburannya itu, kita ucapkan assalamualaikum ya ahla diyar, dia akan menjawab balik waalaikumsalam ya ayuhan nas, hei sekalian manusia atau orang mukmin, waalaikumsalam, semoga kamu selamat juga. Doa atau enggak itu? Ya doa. Assalamualaikum itu doa. Jadi dia mendoakan kita supaya selamat juga. Roh-roh nenek moyang kita itu dia memantau anak cucunya, dia lihat ada mengaji apa tidak, apa sholat anak cucunya atau tidak. Kalau selalu berdoa di rumahnya baca Al-Quran, senang hati, selalu tersenyum dia. Kalau tidak, sedih dia. Kok rumah pula kayak kuburan, katanya. Tidak ada orang hafal Quran, nggak ada, sepi saja. Jadi janganlah rumah seperti kuburan. Kuburan jangan pula jadikan seperti di rumah. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran yang kita lantunkan. Boleh tiap malam kita bacakan Al-Quran, akan hadiahkan kepada ayah dan ibu kita. Kalau tidak kuat setiap malam, paling kurang setiap malam Jumat. Boleh baca surat Al-Kahfi, boleh baca surat Yasin, boleh yang lain-lain. Bacakanlah khusus kepada roh-roh orang tua kita, yang telah mendahului kita. Jadi dia nggak mati. Banyak ayat Al-Quran mengatakan, jangan kamu menyangka orang yang terbunuh itu, termasuk yang di medan perang mati syahid,
Orang mati itu jangan kamu sangka dia mati, enggak. Dia hidup di sisi Allah. Apanya yang hidup? Rohnya. Jadi yang mendengar itu apa? Roh. Kenapa kita sekarang bisa mendengar pengajian? Karena kita punya roh. Begitu enggak punya roh, enggak mendengar pengajian, enggak bisa, karena masih ada roh di dalamnya. Nah, jadi pada ibu hormat, nah itu yang kedua ya. Nah, kemudian yang ketiga sekarang ini orang Amerika dia akan mengebom Iran. Nah, Iran kuat pula. Kenapa? Di samping Iran itu dia mempunyai senjata nuklir menurut tuduhan Amerika. Dia ingin memusnahkan pula kuburan-kuburan para sahabat Nabi yang ada di Iran. Rupanya cucu-cucu Nabi itu banyak yang melarikan diri ke Iran ketika terjadi peperangan pengambilan kekuasaan di Mekah. Banyak yang lari ke Irak, ke Iran, dan sebagian ke Indonesia. Kalau ke Indonesia banyak keturunan dari Hasan. Keturunan dari Hasan Husain ini dipanggil dengan Habib. Kalau keturunan dari Ali bin Abi Thalib ini melalui Husain saja, Hasan saja, ada yang disebut dipanggil dengan Syarif. Jadi ada Syarif, ada Sayyid. Sayyid itu artinya pemimpin. Nah, sehingga ada Sayyid, ada Syarif, ada Habib. Habib ini keturunan dari Husain. Habib. Jadi disebut umumnya Habib ini, Habib itu, yang banyak juga di Madura. Habib ini kemana dia pergi itu ada bedanya dengan yang lain. Kedekatannya kepada agama lebih, auranya lain daripada kita yang orang umum. Kenapa? Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur anak wanitanya Fatimah. Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib punya anak Hasan Husain. Inilah yang berkembang. Dari situlah keturunan Habib, disitulah keturunan para apalagi itu selain Habib, Sayyid dan Syarif. Kebanyakan yang Syarif ini dia kalau di Indonesia ini berkomunikasi atau menikah dengan raja-raja di suatu daerah, termasuklah di Riau. Menikahlah orang-orang Arab yang imigran dari Arab itu ke Indonesia, di antaranya kerajaan itu Siak, ya. Siak itu asli kerajaan Melayu dulunya, tapi kok anaknya Syarif-Syarif semua? Itu karena menantunya orang Arab, dan menantunya ini punya cucu itu keturunannya seperti orang Arab semua. Di antaranya ada murid saya sekarang jadi bintang sinetron di Jakarta, namanya Syarif Fuad, cucu dari Sultan Syarif Qasim. Saya mengajar dari SMA itu tahun 85. Dia di situ. Ini kok kayak orang barat. Ini satu ini murid saya. Kata siapa nama? Fuad. Fuad, Pak. Dari mana? Dari Syiah. Syarif Fuad, cucu dari Sultan Syarif Qasim. Oh iya. Badannya besar, tinggi, hidung mancung, ganteng. Nah, Syarif Fuad inilah murid saya ini, dibawanya saya ke Syiah. Pergi ke sana, naiklah lantai bawah, lantai atas, yang naik tangga berputar-putar itu sampai ke sana. Berjalan-jalanlah kami di atas tuh. Syarif tadi dibimbingnya saya, kedua dipoto. Apa kata Syarif Fuad? Pak, katanya, saya beritahukan kepada Bapak, ini sebetulnya ini kerajaan Melayu dulu, cuma menantunya orang Arab, saya cucu-cucunya seperti orang Arab semua, tapi nenek kami Melayu. Nah, atuk kami yang orang Arab, maka keturunannya Syarif-Syarif semua. Bapak mau tahu katanya bagaimana dari keturunan Melayu kok jadi keturunan Arab semua di Siak nih katanya. Orang Arab itu ketika melewati Selat Malaka dihambat oleh lanun-lanun. Lanun-lanun itu perampok di Selat Malaka. Jadi Raja Siak mengatakan siapa bisa membunuh lanun dengan banyak, kumpulkan matanya sebanyak satu keranjang, dia akan kuambil jadi menantu.
Nah, jadi orang Arab tadi nampak lanun-lanun tadi lari, cuma tinggal satu orang. Yang satu orang ini kebetulan matanya cuma satu, mata satu. Yang sebelah kena perkelahian sesama perampok sama lanun, maka tinggal sebelah saja diambil matanya, dimasukkan ke dalam keranjang. Tapi keranjangnya kecil, hanya untuk seukuran sebesar mata katanya. Diberikan kepada Raja Siak, waktu itu namanya Raja Kecil. Raja Kecil. Nah, diberikan kepada dia. Wahai tuanku, inilah kami dari Arab mampu menangkap lanun. Tapi karena akibat dia berkelahi, matanya buta satu, tinggal satu. Ini sajalah yang dapat dipersembahkan buat keranjang kecil. Katanya, bukankah tuanku telah berjanji, siapa yang mampu mengumpulkan mata lanun itu sekeranjang, akan kujadikan menantu. Ini satu keranjang. Tertawalah Raja Kecil tadi. Sengaja dibuat keranjangnya kecil. Kalau begitu kamu ini orang bijak katanya, orang pinter, pantas engkau untuk dijadikan sebagai menantuku dan pengganti aku nanti sebagai raja yang disebut dengan sultan. Nah, diambillah dia jadi menantu, dan dia memegang kekuasaan. Setelah itu diserahkan kepada menantunya setelah dia tua. Maka keturunannya dari keturunan Melayu menjadi keturunan Arab semua. Itu menurut murid saya, ya. Panjang cerita kita. Ini belum tuntas tentang pencurian jasa Rasulullah. Masih panjang, ya. Waktu kita sudah sampai. Iya, Pak. Lewat lopek ini, ya. Mohon maaf, terima kasih. Kita sambung nanti. Kisahnya panjang sekali. Akhirnya saya tutup dengan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana walau kana syaitanu yad'uhum ila azabis sa'ir. Apabila mereka diajak kepada jalan kebenaran, katanya tidak, kami ikut cukup nenek moyang saja, nenek moyang kami, tak perlu ikut yang disampaikan oleh Rasulullah. Padahal nenek moyang mereka itu selalu mengajak kepada hal-hal jahiliyah, menyembah berhala dan masuk neraka. Jadi janganlah beragama berdasarkan nenek moyang, tapi berdasarkan firman Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Allahu Akbar. Pak Imam, lah masuk kau tuh? Tadi dua. Astagfirullahaladzim. Turun tangan Pak, ya. Tadi Ustaznya. Assalamualaikum.